Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ada amin? Amin. Ya, puji nama Tuhan. Dan di pagi hari ini kita bersyukur karena hadirat Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita mau bernyanyi kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dari puji-pujian, dari puji-pujian yang berasal dari hati kita. Bilang puji-pujian ini untuk menyenangkan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kita, kesehatan, hidup, bahkan kita merasakan kebaikan Tuhan dari segala persoalan yang kita miliki. Biarlah manis janji Tuhan, biarlah kita dengar suara Tuhan yang begitu lembut dalam hati kita, dan kita tahu kita akan menemukan firman Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian manis dalam mendengar Tuhan.
keajaiban-Mu, kami kagum Tuhan akan mujizat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami hormat kepada Engkau Tuhan di setiap perilaku kami, perkataan kami, perbuatan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami Yesus untuk mencari Engkau, bersandar kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang rindu akan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan menjadi hamba-Mu yang atur sesuai dengan apa yang Kau perintahkan kepada kami Tuhan. Amin ya Tuhan, haleluya Tuhan. Puji salam Tuhan. Amin Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Setiap waktu itulah hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Nama-Mu kudus Tuhan. Nama-Mu ada di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam tahta-Mu. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan yang berdosa. Engkau yang memberi pertobatan kepada kami. Engkau yang melayakkan kami Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk memanggil Engkau Bapa Tuhan. Engkau dekat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Allah, Engkau Allah yang hidup. Anak-Mu Yesus Kristus telah memperbaiki hubungan kami di atas kayu salib dengan darah yang mahal. Yesus telah memperbaiki hubungan kami kepada Engkau, memberikan jembatan yang baru Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan bersekutu Tuhan. Kami akan memuji pemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persekutuan kami. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk menjadi kekuatan kami, pengingat kami yang teguh. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami tidak sendiri dalam kehidupan kami. Kami ada Engkau Tuhan yang setiap saat bersama dengan kami, di setiap masa, setiap musim, dan setiap pergolakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Cinta Tuhan. Silahkan.
saudara sekalian, firman Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kita merasakan kebaikan Tuhan karena cinta kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Kita menerima kasih Tuhan bukan hanya kehidupan kita saja, tapi jiwa kita juga dipulihkan merasakan cinta kasih Tuhan. Mari kita dengan pujian sukacita surga. Persembahan yang akan kita berikan. Nanti saya minta untuk Yoyo berdoa persembahan yang akan kita berikan. Allah Bapa kami yang surga, Tuhan, pada pagi ini kami ucap syukur di mana kami dapat berkumpul memuji memuliakan nama bersama dengan saudara kami Tuhan. Dan Tuhan, saudara kami akan memberikan apa yang Kau berikan kepada kami. Kiranya berkat yang darimu ini dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih atas segala apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita pujian Allah ini. Amin.
Biarlah persembahan kita ini menjadi kemuliaan akan nama Tuhan di depan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri kembali. Biarlah kita meresapi firman Tuhan. Kalau kita tahu firman Tuhan ini adalah perkataan dari Allah. Perkataan dari Allah yang perkataan benar. Maka kita akan ikuti perkataan Tuhan. Kita ikuti firman Tuhan yang kita dengar. Biar kita mau ikuti perkataan Allah yang benar. Saya mau ikut Yesus. Mau ikut Yesus sampai di panggilan Tuhan. Sampai akhir dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami melihat kebaikan Engkau Tuhan. Biarlah kami dengan tulus menyembah Engkau. Dan biarlah hati kami Tuhan menyembah Engkau. Walaupun kami jauh dari kesempurnaan, tapi kami mau menyembah Engkau Tuhan dari hati kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak melihat hati kami. Engkau tidak melihat
tidak melihat apa yang kami berbuat ini semata-mata Tuhan. Tapi kami tahu kami akan menyembahkan bukan dari hati. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat apa yang kami berbuat. Ini hatiku
David akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan menyebarkan kebaikan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan akan memberikan kekuatan kami akan menyampaikan firman Tuhan maupun kami semua. Hari ini kami berkati dari Tuhan. Terima kasih. Semua berserahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Salam. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali di dalam anugerah-Nya. Nyanyian tadi sangat indah. Hatiku ingin mengasihi. Pagi hari ini kita akan belajar tentang hidup dalam kemuliaan keselamatan. Kita mau hidup di dalam kemuliaan keselamatan. Kita baca dulu Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan 14. Siapa yang mendapatkannya, silakan membaca. Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan 14. Yohanes 1 ayat 12 sampai 14 demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Iya. Ayat 14, mari kita perhatikan berikut. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Minggu lalu kita belajar bahwa Allah menyatakan dirinya kepada dunia melalui umat Israel. Bagaimana mereka dilepaskan dari perbudakan di negeri Mesir dan mereka dibawa menuju ke Kanaan. Sekarang kita akan belajar tentang hidup dalam kemuliaan keselamatan. Sebagaimana umat Israel dilepaskan dari perbudakan di negeri Mesir dan dibawa menuju ke Kanaan, demikian juga di dalam keselamatan kita dilepaskan dari belenggu dosa. Kita dijadikan anak-anak Allah dan kita sedang menuju kepada kekekalan. Bapak Ibu, saudara semua, manusia sering berada dalam kebodohan, ketidakmengertian tentang keselamatan itu. Kalau dunia yang tidak mengenal Allah, memang pengenalan akan Allah adalah kebodohan bagi mereka. Tetapi mari kita yang menyebut diri anak-anak Allah, yang mengatakan bahwa kita orang yang percaya kepadanya, kita orang yang diselamatkan. Kadang-kadang kalau kita melihat di dalam kehidupan orang-orang Kristen di seluruh dunia, tentu kita melihat ada begitu banyak orang yang tidak mengerti tentang
kemuliaan, keselamatan. Kalau Bapak Ibu melihat salib dan di sana ada pengorbanan Kristus di atas salib, tidak cukup di situ. Di sana ada gambar domba yang disembelih. Marilah kita perhatikan bahwa pengorbanan Kristus di atas salib adalah suatu rencana yang kekal dari Allah. Dari sebelum dunia diciptakan sampai kekekalan nanti, keselamatan itu adalah rencana Allah yang luar biasa. Kalau orang dunia mengatakan, pokoknya aku besok bisa mlebu swarga. Kalau aku keluar dari kepercayaanku, aku takut nanti tidak bisa masuk surga. Itu yang ada di dalam pandangan orang-orang di dalam dunia ini. Tetapi kadang-kadang anak-anak Tuhan berpikir bahwa keselamatan itu ya itu saja. Keselamatan itu hanyalah sesuatu yang nanti kita tidak masuk neraka, tapi masuk ke dalam surga. Apakah hanya itu? Tidak, saudara. Salib itu kalau kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai dengan 8, 1 Korintus 2 ayat 6 sampai dengan 8, mari silakan membacakan. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 8. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang ini. Amin. Kita melihat Rasul Paulus mengatakan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Jadi tentunya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang telah matang. Lalu apa yang dikatakan di situ? Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, yang bukan dari penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Hikmat ini tentang keselamatan ini bukan dari dunia ini dan bukan dari penguasa dunia ini. Penguasa dunia di balik manusia adalah si iblis dengan semua pengikutnya. Di situ dikatakan bahwa penguasa dunia yang akan ditiadakan, yaitu kuasa kegelapan yang nanti akan ditiadakan. Kita lihat selanjutnya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi, rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kalau kita lihat kenapa ada gambar
domba yang disembelih. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah menyembelih. Ya, kita tidak tahu persis, tetapi menurut kalau kita perhatikan dari keseluruhan Alkitab, kira-kira yang disembelih adalah domba. Karena kulitnya dipakaikan untuk menjadi pakaian mereka. Dan domba itu disembelih, darahnya dicurahkan, menjadi satu gambaran bahwa keselamatan, keampunan dosa bagi Adam dan Hawa itu nanti adalah pengorbanan Kristus di atas salib. Hal itu sudah disiapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk apa, saudara? Untuk keselamatan saudara dan saya. Itu bukan suatu yang main-main. Itu bukan suatu yang remeh. Keselamatan yang Allah sediakan bagi kita itu sebelum dunia diciptakan, sebelum saudara dan saya ada, Allah telah menyediakan. Allah telah merancangkan bahwa nanti satu kali kelak dirinya sendiri akan turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Untuk disalibkan. Dan dengan penyalibannya Dia akan menyelamatkan kita. Jadi marilah kita mengingat bahwa keselamatan yang kita miliki bukan sesuatu yang remeh, saudara. Bahkan dikatakan tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ada banyak para nabi dalam perjanjian lama yang menubuatkan tentang kematian Kristus di atas salib. Tapi bagi mereka belum nyata jelas. Dan kalau kita berbicara tentang waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, menjelma menjadi manusia, umatnya juga tidak mau mengenalnya. Ia ditolak oleh umatnya sendiri, dan ia disalibkan atas seruan dari umatnya kepada orang Romawi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menyadari kalau saya ada di tempat ini adalah rencana Allah yang kekal bagi saya. Ini bukan sesuatu yang remeh, ini bukan sesuatu yang tidak ada artinya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, keselamatan karena salib Kristus memiliki nilai kemuliaan yang tak terbanding dan bersifat kekal selama-lamanya. Kalau engkau berhasil di dunia ini, mungkin sampai bisa jadi presiden, paling berapa lama? 5 atau 10 tahun. Dan sudah itu semuanya berubah. Apalagi waktu engkau meninggalkan dunia ini, segala kemuliaan itu, segala harta itu, segala yang baik yang ada di dalam hidupmu. Apakah ada yang pernah melihat orang mati bisa merangkul emasnya yang banyak lalu dibawa ke kubur sana? Tidak ada, ya. Tidak ada. Semuanya itu akan menjadi sia-sia. Semuanya itu tidak ada artinya. Tetapi keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita adalah
kita bawa sampai dengan tidak bisa dihitung kapan, karena dalam kedekatan. Mari kita perhatikan apa saja yang kita dapatkan dari keselamatan Kristus. Sampai senang. Apa saja yang kita dapatkan? Pertama, bukan hanya perkara nanti masuk surga, tetapi menyangkut kehidupan kekal di masa kini dan sampai kekal. Keselamatan itu tidak kita miliki waktu nanti kita mati. Keselamatan itu kita miliki di dalam dunia ini, asalkan kita sudah percaya dan bertobat kepada. Amin. Keselamatan itu yang kita miliki tidak hanya perkara yang tidak kita tahu, tidak kita alami, tidak kita nikmati dalam dunia ini. Bukan itu, saudara. Kan banyak manusia di dalam dunia ini kadang-kadang mengatakan, wis sekarang mumpung masih muda, tak nuruti keinginan saya. Nanti kalau sudah tua, saya akan tobat, katanya. Ada banyak orang berkata seperti itu. Tetapi ingatlah bahwa keselamatan itu bukan hanya masa yang akan datang, tetapi keselamatan itu untuk masa kini di dalam kehidupan kita dari saat ini sampai kekekalan. Keselamatan itu bukan sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma. Bukan hanya sesuatu yang Allah berikan dengan cuma-cuma. Kita diselamatkan karena Dia telah mengorbankan dirinya sedemikian rupa untuk melepaskan kita dari belenggu kegelapan. Dia rela mengalami penderitaan yang sedemikian rupa karena Dia ingin menyelamatkan kita. Kita diselamatkan berarti kita dilepaskan dari belenggu kegelapan. Saudara mungkin menganggap belenggu kegelapan itu biasa saja. Tetapi kalau orang sampai masuk di dalamnya, sampai menyatakan dirinya pengikut setan, hidup mereka sangat mengerikan. Kejahatan mereka bisa tak terperlu. Kalau mereka mau menyembah kepada si setan, ada yang punya tugas mencari darah dari anak-anak, mencari darah dari anak-anak. Dan ada banyak, tapi tidak kelihatan. Itu bisa ada yang paling banyak di negeri barat karena ada gereja-gereja setan. Dan mereka setiap kali mau mempersembahkan korban, mencari anak, menangkap anak, disembelih anak itu, darahnya dicurahkan untuk setan. Untuk setan. Itu kehidupan orang-orang yang dibelenggu oleh kuasa setan. Tetapi kita bersyukur Tuhan Yesus mengorbankan darahnya. Tuhan Yesus rela direndahkan, dihina, diolok, dianiaya sampai mati di atas salib supaya kita dilepaskan dari belenggu kegelapan. Oleh karena itu, keselamatan kita adalah
kelepasan dari perbudakan kegelapan seperti umat Israel dilepaskan dari perbudakan di negeri Mesir. Kadang-kadang saya sedih gitu saudara, kalau melihat orang sudah percaya pada Tuhan, sudah diselamatkan, tapi hatinya selalu ingin kembali ke dunia. Ia ingin menikmati kesenangan dunia. Ia ingin menikmati segala sesuatu yang indah di dalam dunia. Ia rela tinggalkan kemuliaan, keselamatan itu untuk menikmati keindahan dunia sementara. Kalau misalkan pemuda pergi ke kafe, tapi kafe-kafe yang tidak benar itu saudara. Saya dengar di Jepang ini ada banyak kafe-kafe di sana yang menyediakan wanita di situ. Mereka mungkin bersenang-senang di kafe sana, lalu mereka menyanyi, mereka memuji, dan bukan memuji Allah ya, mungkin memuji wanita itu dan lain sebagainya. Kemudian nanti wanita itu diajak, dibawa. Dan saya sedih mendengar salah satu orang yang walaupun saya tidak kenal dekat, tetapi saya tahu sering dengan dia dikatakan bahwa ia jatuh dari pekerjaannya gara-gara pergi ke kafe. Itulah keindahan dunia yang membawa kehancuran. Mari anak-anak kaum muda, mari ingat ya. Kalau saya berbicara kafe, bukan kafe yang sehat, bukan kafe yang benar, karena anak saya sendiri juga punya kafe, bukan itu saudara. Tetapi kita lihat tempat-tempat yang sekarang ditulisnya di depan kafe, tapi di dalamnya ada keindahan kata mereka, tapi yang menghancurkan. Orang ini sudah berkeluarga, orang ini sudah punya anak, anaknya sudah sampai SMK, ya. Tetapi bukan orang di daerah sini, anaknya sudah sampai SMK. Dia mempunyai pekerjaan yang baik, tapi akhirnya jatuh karena hal yang seperti itu. Itulah gambaran keindahan dunia ini yang menghancurkan. Tetapi karena kita dilepaskan dari perbudakan dosa, maka kita tidak ada dalam keadaan yang seperti itu. Kita dilahirkan kembali. Kalau kita baca dalam kitab Yohanes pasal 3, hidup kita diubahkan. Kita diperbarui hidup kita, dan kita dibawa kepada kemuliaan yang sebenarnya. Kita dibawa untuk memasuki kehidupan yang sebenarnya indah saudara. Dan keindahannya itu tidak menghancurkan kita, tetapi keindahan, kemuliaan, keselamatan itu membawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Tetapi kalau kita tidak menghayati keselamatan itu dan tidak membawa hati kita masuk di dalamnya, kita tidak akan menikmati. Dan kita bisa menjadi orang yang tertarik kepada keindahan yang semu dari dunia ini yang menghancurkan kehidupan. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita ada di sini, saya percaya yang ada di sini tidak
terkena imbas dari apa yang dilakukan oleh kuasa kegelapan untuk menghancurkan manusia. Kemudian kita dilahirkan kembali, kita dijadikan orang yang baru, berbeda dengan mereka, tidak bisa dikuasai oleh kuasa kegelapan, tidak bisa ditipu daya. Kalau hati kita selalu dekat dengan Dia. Kemudian bacalah dalam Yohanes pasal 1. Tadi kita sudah baca ya. Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 14. Di sana dikatakan kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa, kita diberi hak, kita diberi sesuatu yang luar biasa untuk kita menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita lanjutkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dianugerahkan kepada kita, bukan hanya dirinya disalibkan, tetapi dianugerahkan kepada kita, yaitu rohnya, roh dari Allah sendiri yang menjadi parakletos dalam kehidupan kita. Apa itu parakletos, saudara? Dalam satu sisi orang yang membela dalam hukum, tetapi kalau zaman dahulu, zaman kerajaan ada di dalam dunia ini, parakletos ini dari bahasa Yunani. Parakletos itu adalah seorang guru yang ahli, yang dipanggil oleh kerajaan untuk mendidik sang pangeran yang masih kecil itu, yang nanti akan menjadi raja. Parakletos itu hidup terus bersama sang anak itu dari kecil, dan dia mendidik mereka bersama dengan mereka, atau katakan dengan dia kalau salah satu dari yang akan dijadikan raja. Parakletos itu bermain dengan anak itu. Anak itu diajari bermain. Kalau anak itu mengalami sesuatu yang membuat dia jatuh, mungkin sakit, parakletos itu yang akan menggendongnya, dan dia akan berusaha sedapat mungkin untuk anak itu mengalami kasih, digendong oleh dia, mengalami kasih, perhatian yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus itu adalah parakletos bagi hidup. Di dalam Yohanes 13, 14, 15, 16, Tuhan Yesus berbicara tentang Allah Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada anak-anak Tuhan. Coba bayangkan, saudara tidak hanya diangkat menjadi anaknya raja di atas segala raja, tetapi saudara diberi parakletos, yaitu Roh Allah sendiri. Dia Allah yang maha tinggi, saudara, tetapi dalam
hidup ini. Semuanya sangat-sangat terpuruk dalam kehidupan saudara. Parakletos itu, Roh Allah yang Maha Tinggi itu akan mengangkatmu, menggendongmu. Engkau memang tidak melihat secara mata kepala, tetapi Ia begitu mengasihimu, Ia begitu mempedulikanmu. Ia yang Maha Tinggi yang menciptakan kita, Ia mau menjadi parakletos dalam hidup. Itulah bagian dari keselamatan kita. Oleh karena itu, keselamatan kita adalah perkara yang sangat mulia, saudara. Jangan anggap remeh keselamatan yang Allah berikan, dan yang pada akhirnya orang yang hidup dipimpin oleh parakletos itu, dia dijadikan orang yang memiliki kuasa. Saudara dan saya yang hidup di dalam Dia, yang membawa hati ini dekat dengan Dia. Engkau dan saya diberi kuasa untuk menaklukkan kekuatan kuasa kegelapan. Kita diberi kuasa untuk menaklukkan. Dengan cara bagaimana? Menjadi saksi Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Engkau akan dipakai oleh Tuhan, oleh Roh Kudus itu untuk menarik, melepaskan jiwa-jiwa itu dari belenggu kegelapan. Engkau diberi kuasa olehnya, saudara. Itu bukan sesuatu yang main-main, saudara. Allah begitu mengasihi saudara. Allah begitu menghargai saudara. Dan Allah ingin mempercayai saudara untuk ada di dalam dunia ini dan menaklukkan kuasa kegelapan. Amin. Allah memberikan kuasa yang luar biasa. Tetapi hiduplah di dalam keselamatan itu. Hiduplah di dalam anugerah keselamatan yang mulia itu. Jika engkau hidup dengan kekuatan sendiri, engkau ditaklukkan oleh kuasa kegelapan. Engkau dibawa menjauh dari Allah. Tetapi kalau engkau hidup melekat kepada Dia, maka engkau akan menjadi orang-orang yang dipakainya dengan kuasanya yang luar biasa untuk keselamatan jiwa. Amin. Perkara yang besar, perkara yang besar Allah sediakan kepada saudara. Dan saudara sekarang yang telah membawa hatinya kepada Dia, yang hidup melekat kepadanya, yang memberikan hidup untuk melayani Dia, engkau sedang dipakai. Amin. Engkau sedang dipakai olehnya. Engkau tidak melihat, karena yang bekerja adalah Roh yang Maha Tinggi. Mungkin engkau mengajar sekolah minggu, mungkin engkau berada di kaum muda, mungkin engkau menjadi senior, mungkin engkau jadi WL, mungkin apapun, mungkin engkau bekerja di balik yang kelihatan nampak istimewa, tetapi engkau bekerja di belakang. Mungkin engkau mengasihi,
memperhatikan orang yang sedang sakit. Engkau pada waktu engkau memasak misalnya, melakukan semuanya karena kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, engkau sedang ada di dalam puasa. Mungkin hanya ada sebuah kalimat yang dari semua kata-katamu itu akan menyentuh orang lain. Saya diselamatkan karena sebuah kalimat yang disampaikan oleh hamba Tuhan dan mengatakan Yesus sangat mengasihi manusia. Yesus sangat mengasihi manusia. Satu kalimat saja itu menyentuh saya, sehingga saya berkata, Allah, Engkau ada, tapi saya tidak tahu mana jalannya. Dan dengan itu Dia membimbing saya untuk mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat. Ingatlah, hidup kita, perbuatan kita setiap hari, tingkah laku kita, kasih kita, apapun yang kita lakukan dengan ketulusan hati, maka itu akan menjadikan kita orang yang punya kuasa. Amin. Satu kalimat dari hamba Tuhan menjadi satu kuasa untuk menarik saya mengenal Tuhan Yesus. Dan pada waktu saya mengenal Tuhan Yesus membawa saya untuk masuk ke dalam pelayanan. Dan saya ada di antara saudara hari ini karena satu kalimat. Amin. Demikian juga dengan saudara. Saya bisa menceritakan karena pengalaman saya. Tetapi saudara mengalaminya sendiri. Saudara mengalaminya sendiri. Saudara mungkin bisa saksikan. Mari kita ingat, keselamatan kita adalah sesuatu yang luar biasa. Karena itu, bagaimana kita hidup dalam kemuliaan keselamatan? Kita lihat yang pertama, hargailah dan bersyukurlah untuk keselamatan kekal yang Allah karuniakan dalam hidupmu. Di dalam hidup ini jangan selalu pandang perkara yang bisa kelihatan, yang bisa nampak, yang kau mungkin katakan aku, nah kecil di semuanya tidak hebat, tidak ada kehebatan di sana dan lain sebagainya. Di sana di gereja itu ada orang yang tidak saya senangi, misalnya buang semua yang negatif, buang semua. Kita telah menjadi anak kerajaan surga, dan nanti kita akan memerintah, saudara. Kita akan memerintah di dunia ini pada waktunya. Pada saat Tuhan Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun, kita akan memerintah bersama Dia. Di dunia ini kita akan mendapatkan kemuliaan.
Tetapi bagaimanakah keadaanmu pada waktu itu di dalam pemerintahan Kristus? Terletak waktu ada di dunia ini, apa yang ada di hati saudara, apa yang kau katakan, apa yang kau perbuat, ketaatanmu kepada firman Allah itu menjadi sesuatu yang paling utama. Bukankah dalam Matius 7 dikatakan, bukan orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Firman Allah. Terletak kepada ketaatan kita kepadanya, ketaatan kita kepada kebenaran firman Allah. Maka kemuliaan itu akan menyertai kita. Jadi janganlah cari kemuliaan di dalam dunia ini. Jangan cari kemuliaan di masa hidupmu di sini. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa segala kemuliaan yang ada itu akan dihapuskan. Tidak ada artinya. Kita lihat saja orang-orang di dalam dunia ini, orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang memang berjasa buat banyak orang. Kalau mereka meninggal dunia, mungkin pada saat meninggal dalam beberapa waktu akan dibicarakan di mana-mana. Di online sana banyak dibicarakan begini segala kebaikan. Tapi setelah 1 tahun, 2 tahun kemudian, apakah diingat itu? Tidak akan diingat. Tidak akan diingat. Tetapi kalau engkau taat kepada Tuhan, kalau engkau setia melakukan firman Allah, maka kemuliaan itu ada dalam hidup kita dalam saat di dunia sampai ke tidak terbatas. Kemuliaan menjadi milik saudara. Sekarang saudara harus memperhatikan keselamatan itu di dalam hidup saudara dan saya. Mari tolong dibacakan dengan keras salah satu Filipi 2 ayat 12. Mari silakan saudara. Filipi 2 ayat 12 tolong dibacakan. Filipi 2 ayat 12, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan hormat. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya. Dikatakan di sini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat seperti saudara-saudara yang taat kepadamu. Terus tidak berhenti sampai di situ. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau kita sudah taat, tidak cukup sampai di situ. Kerjakan keselamatanmu dengan takut akan Tuhan, dengan hati yang mau mengasihi Tuhan, dengan hati yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan.
dan sesama. Ketaatan itu bukan hanya setahun 2 tahun, tetapi ketaatan itu harus kita jaga terus sampai pada akhirnya, pada saat Dia memanggil kita. Karena itu kerjakan keselamatan. Kalau Rasul Paulus sendiri yang dipakai Tuhan luar biasa, ia menjaga dirinya dan dia berkata, jangan-jangan aku yang memberitakan Injil, aku sendiri tidak selamat, kata Rasul Paulus. Apalagi kita. Karena itu mari kita bersungguh-sungguh memasukkan diri di dalam anugerah Tuhan. Ada banyak ayat yang sering kali saya bacakan di dalam khotbah-khotbah yang menyatakan bahwa hidup melekat kepadanya. Hidup melekat kepadanya. Itu satu rahasia yang paling penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ada satu ini yang menyatakan bahwa sebenarnya bahayanya orang Kristen itu bukan saat dia mengalami kesulitan, percobaan dan segala macam. Bahaya kehidupan Kristen pada saat ia berhasil. Benar tidak? Pada saat seseorang berhasil dengan pertolongan Tuhan, tetapi ia ambil kemuliaan itu bagi dirinya dan mengatakan, aku hebat, aku berhasil. Dan kemudian karena keberhasilan yang ada di dalam dunia ini, maka dia akan lebih membawa dirinya untuk lebih berhasil lagi. Waktunya ke gereja ditinggalkan. Untuk apa? Untuk mengangkat keberhasilan yang lebih. Itu banyak terjadi. Dan mengatakan bahwa yang penting aku masuk dalam keberhasilan dunia ini. Kalau untuk Tuhan itu santai saja. Kalau untuk Tuhan itu santai saja. Kalau untuk sakit, agak sakit sedikit, gak usah ke gereja. Saudara, satu yang dibalikkan luar biasa oleh kuasa kegelapan. Mari kita ingat, saudara-saudara yang telah menjadi orang Kristen yang dipakai Tuhan dan berhasil di dalam dunia ini. Ingat, jangan sampai engkau melalaikan dia. Jangan sampai engkau menomorduakan dia. Saya tidak akan ke gereja karena saya sedang berjuang untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi hidup saya. Diputar balik oleh kuasa kegelapan. Diputar balik, saudara. Hati-hati. Tuhan menyuruh saya mengingatkan saudara yang ada di dalam anugerahnya, yang sampai sekarang saudara dan saya hidup di sini. Marilah jangan kita dibawa oleh kuasa kegelapan, karena sesuatu yang hebat, yang baik, yang kita terima di dalam dunia ini. Tuhan mau memakai engkau. Tuhan mau mengurapi engkau. Tuhan menyediakan segala yang luar biasa. Tetapi hati kita, mari hati kita bawa melekat kepadanya. Jangan cari kemuliaan dunia dulu. Carilah Tuhan lebih dahulu. Jangan melekat kepada kekayaan
kemuliaan harta dunia. Tuhan katakan di dalam firman bahwa kita tidak dapat menyembah Allah dan menyembah Mammon. Kalau kita cari dahulu, kita dahulukan Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Mari saudara, saya tidak tahu dengan hidup saudara, saya tidak tahu dengan hati saudara. Yang tahu hanyalah Tuhan. Yang tahu hanyalah Tuhan dan saudara sendiri. Yang tahu hanyalah Tuhan dan saudara sendiri. Kalau Tuhan menyuruh saya berbicara seperti ini di hadapan saudara, Tuhan sedang melihat hatimu dan Tuhan ingin mengangkatmu supaya engkau tidak menjadi jatuh, tetapi supaya engkau dipakainya luar biasa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita katakan, kita nyanyikan satu nyanyian yang mengatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Beroleh
mempedulikanmu. Aku tahu keadaanmu. Aku mengerti hidupmu. Tetapi aku Tuhanmu berkata kepadamu, tinggalkan kesukaanmu. Carilah aku Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Carilah aku Allahmu, maka kasih-Ku akan mengalir di dalam hidupmu. Carilah aku Allahmu dengan kesungguhan hati. Aku beserta dengan kamu sekalian. Aku memberkatimu, aku menolongmu. Ibu Setiati akan berdoa bagi kita. Terima kasih. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini, siang hari ini Tuhan, mana firman-Mu telah dikabulkan bagi kami. Kami mengucap syukur bahwa kasih setia Tuhan luar biasa dalam hidup kami, yang menopang, menolong dalam hidup kami, sehingga sampai saat ini kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, untuk kami boleh senantiasa dengar-dengaran akan Engkau, selalu hidup dekat dengan Engkau, dan mengajarkan kami untuk kami terlebih dahulu mendahulukan Engkau dari segala hal yang indah di dalam dunia ini, Bapa. Kami mengucap syukur ketika kami boleh mendahulukan Engkau. Kasih setia-Mu Kau curahkan bagi kami, berkat-Mu Kau berikan bagi kami, pemeliharaan-Mu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami, untuk kami bisa melakukannya di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih lagi ya Bapa. Engkau mengerti setiap
kerinduan, setiap pergumulan dari gembala. Kami percaya Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Allah Roh Kudus yang menopang, Allah Roh Kudus yang memberikan kemenangan kepada beliau. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami semua hari ini. Kami ingat saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami saat ini, Bapa. Kau tahu keberadaan mereka masing-masing dengan segala keadaan mereka. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, bila saat ini mereka dalam keadaan sakit, lemah tubuhnya, terbaring, Tuhan kami percaya bahwa kasih setia Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan yang baru bagi mereka ya Bapa, sehingga pada hari-hari berikutnya mereka boleh datang bersama-sama dengan kami mempermuliakan Engkau. Kami berdoa buat saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan, masalah, hambatan, rintangan yang membawa mereka jauh daripadamu. Allah Roh Kudus kami mohon, kiranya kuasa-Mu boleh memberikan kemenangan kepada mereka, membawa mereka kembali setia kepadamu ya Bapa. Itulah kerinduan kami Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami ke dalam rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk acara perjamuan suci, dan nanti saya minta Mbak Esther Theo akan berdoa untuk perjamuan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarkan Engkau saja Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kami Bapak. Tapi pada pagi hari ini Tuhan kami akan menyambut perjamuan kudus Tuhan. Sucikan setiap batu-batu Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami supaya kami melayani perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Bapak. Biarkan Engkau saja Tuhan Yesus yang beracara dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, sucikan dan kuduskan kami setiap alat-alat-Mu Tuhan yang akan dipakai dalam bentuk hamba-Mu Tuhan yang menunjukkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Silakan saudara, kita akan menyanyikan satu darahnya amat kuasa. Lalu yang bertugas dipersilakan maju ke depan. Amat kuasa
berharap ayat-ayat itu menjadi satu kekuatan bagi kehidupan Bapak Ibu masing-masing. Setelah ingat ayat itu, boleh dibuka plastiknya. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya akan membacakan ayat ini sementara saudara mengangkat tangan saudara dengan roti di atasnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita makan bersama. Nanti kita buka bukunya. Dan kita angkat bersama-sama. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita minum bersama. Marilah kita nyanyikan itu dulu. Karena salibmu ku hidup.
kepadamu ya Tuhan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Bukan berhenti sampai di sini Tuhan, tetapi pakai hidup kami Tuhan menjadi alat bagi pemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berarti bebas dan diberikan solusi untuk kami boleh berkemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya kami saat ini masing-masing di tempat ini kami menyerahkan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi alat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Kau telah mengingatkan kami Tuhan untuk boleh senantiasa bersyukur buat keselamatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa ucapan syukur kami. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah anugerahkan pada kita. Mari kita pulang dengan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus, Parakletos, yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang memimpin kita, yang menghibur kita, bahkan yang mengurangi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Ada satu pengumuman